Selamat datang di LBJ Viral 24 yang bikin kita selalu deg-degan. Nah, tempat kita mengupas tuntas semua peristiwa yang terjadi secara aktual dan fresh dari TKP. Betul bro, hari ini kita bahas sebuah pagar laut misterius nih di Kabupaten Tangerang nih. Yang katanya panjangnya sampai 30 km. Waduh, itu pagar apa jalan, Pak? Pagar. Katanya sih cuma pagar bambu, cuma luasnya katanya membentang sampai ngelewati 16 desa dan 6 kecamatan. Nah, itu pagar buat apaan ya itu kira-kira ya? Nah itu dia, ini bukan sekedar pagar bambu sih, kayaknya ada skandal di balik pagar-pagar ini nih. Nah, ini pagar katanya udah viral banget nih sampai disegel sama KKP. Betul, akhirnya Kementerian Kelautan dan Perikanan turun tangan nih kan. Katanya ini mengganggu aktivitas nelayan dan juga merusak ekosistem laut nih. Nah, kita punya videonya nih, pagarnya langsung di-shot dari drone dari atas nih ya. Luar Gimana biasa. panjangnya, kita langsung aja kita simak pagar misterius yang membentang dari mana nih ini? Dari desa Muncung sampai desa Paku Haji di Kabupaten Tangerang. Wah, jauh juga ya, Bu. Jauh. Coba kita lihat dulu nih. Provinsi Banten. Wih, ini pagar apa Jalan Anyar Panarukan? Panjang banget ya. Ini pagar bambu semua ya, Bro ya? Pagar bambu. Buset. Ini lengkap nih, ini bagus nih videonya dari atas gitu. Kelihatan jadi sepanjang apa nih pagar ini nih. Tapi kan nelayan dari daratan untuk mau ke laut, dia mencari ikan sulit bro. Ya, sulit lah, Cuma dikasih itu doang sih keluar tuh, lebar paling 5 meter gitu. Nah, ini pagar yang mesti harus diselidiki nih, sampai panjang gitu, lihat kayak gitu. Ini nelayan bisa susah, Bro. Kalau Bisa nyari mematikan pencaharian ya. orang ya kan. Iya, sampai kayak gini kan. Waduh, buset. Oh, ini bukan cuma satu ya pagarnya, banyak ya. Ini ada kalau Yang ini sebagai sih. ini apa nih? Oh, kurang tahu, coba kamu lebih dekat ke sana kameranya. Ya, aduh, ini pagarnya. Nah, ada lagi nelayan nih. Ada lagi nelayan yang di sambil jalan menyusuri nih. Jadi menyulikan nelayan nih. Nelayannya apa? Oh, bentar. Jadi nelayan mau melaut, mencarikan sulit. Akhirnya dia direkam oleh nelayan nih. Oh, ini ya. Oh. Mereka buat nyari udang dan ikan. Waduh, kasihan banget nih nelayan-nelayan yang ingin mencari nafkah buat keluarga ya. Gimana ini? Jadi dia muternya jauh dong. Iya. Nelayan ya kan? Mau tambah ongkos bensin ya? Iya. Kalau dia nyari di sini nggak mungkin kan, ini kan perairan yang apa namanya? Dangkal. Dangkal, betul. Kalau nggak dangkal, nggak kalau ada pagar-pagar kan dalam kan istilahnya. Nggak nyampe bambunya. Nggak nyampe bambunya. Bulu anyut dulu. Oh. Panjang banget ya sampai kayaknya, kasihan banget ya nelayan yang nyari gini ya. Buset. Widih. Nah, perihal pagar ini nih, sebenarnya pagar ini dibangun oleh siapa? Nah itu jadi pertanyaan banyak orang juga. Sebenarnya pagar itu gunanya untuk apa sih? Apa mereka untuk menangkap ikan? Ya nggak mungkin kan, karena nelayan-nelayan juga bilang ini bukan buat nangkap ikan. Ataupun misalkan mereka untuk apa namanya, budidaya ikan lah. Kayak misalkan tambak ikan. Tapi kan tambak itu ada bentuknya kan, ada ukurannya, ada spesifikasi tertentu. Gak sepanjang kayak gini ya. Ini cuma garis aja gitu, seakan-akan pembatasan gitu. Tapi kabarnya sih yang gue dengar ini dari bagian dari proyek dari PIK. Ah masa sih? Nah, Jangan sembarangan bicara bro. Nah, Kamu bisa disamperin sama bos Aguan. tapi ya katanya si pengacaranya sudah langsung. Masa sih? Kamu jangan takut gitu dong bicaranya. Bener, ada kuasa bener. hukumnya. Kuasa hukumnya langsung hukum mengkualifikasi ini bukan dari kita gitu dia bilang. Tapi ini juga nggak cuman omong-omong kosong ya, tapi dari pengakuan dan penuturan warga juga ada yang seperti itu gitu loh. Seperti itu bagaimana maksudnya? Ya, warga-warga kan tahu ya, istilahnya di situ ada yang bawa bambu, pas ditanya dari mana, dari situ katanya. Oh dari Agung Sedayu katanya. Aduh, lu kok sebut merek sih? Gak takut lu. Mohon maaf Pak Aguan, kita lihat dulu videonya. Dia berani banget nih. Aduh. Ini penurunan dari ini ya, dari apa namanya? Waktu itu 5 bulan yang lalu memang ada barang angkutan material ya, bambu datangnya malam. Nah ini yang kata gue tadi. 5 mobil sama Poy.
Nah terus paginya saya tanyakan, Pak ini mau buat apa? Buat pagar katanya. Oh, pagar. Yang mana yang dipagar? Ya itu dari laut. Oh gitu, ini proyek dari mana? Ya ngomongnya si Agung Sidayu gitu. Nah, Ya, itu kalau nggak salah ada 10 orang lah tenaga kerjanya kurang lebih. 10 orang ya. Kapalnya itu ada, perahunya ada 3. Oke. Yang saya tahu itu karyawannya dari itu mau Ketapang. Nah, Kebetulan memang kalau warga sekitar Pulau Cangkir itu ya pernah diajak juga ya sama RT waktu itu malamnya itu, tapi nggak ada yang mau gitu. Ya. ya. Iya. Ini penuturan dari warga loh, bahwa ini dia pernah ketemu pegawainya itu yang sedang lagi bawa bambu di sekitar 10 orang bawa bambu. Pas ditanya dari mana, dari seperti yang berusaha dibilang tadi apa, di Agung Sedayu. Iya. Nah bahkan nih kata nelayan ini kan penduduk ini katanya ada warga dari Pulau Cangkir juga pernah diajak dari Kepulauan Seribu untuk ikut pasang bambu, cuma mereka nggak mau Nggak katanya. mau, iya bahkan bahaya juga ya kalau gitu ya. Waduh. Dan proyek ini konon katanya udah 5 bulan nih sebelum pemerintahan Prabowo semenjak era Jokowi. Presiden Jokowi, proyek ini udah berjalan. Kenapa nggak ada yang tahu nih ya? Ini Nah, jadi masalah. itu dia karena mereka ada di pinggir laut jadi nggak ada yang merhatikan. Memperhatikan ya. Tapi sampai baru viral, baru Betul. lah. Akhirnya karena dari viral, pengamat politik nih, Rocky Gerung turut angkat bicara. Menurut beliau ini, kata Rocky Gerung, justru karena pejabat-pejabat ini tahu ini punya siapa, makanya nggak berani. Ya, bukan karena tidak tahu ya, justru karena tahu Justru makanya. karena tahu. Waduh, sampai Presiden Prabowo turun tangan buat nyinggal ini. Iya, ini. akhirnya karena pejabat-pejabat pemerintah katanya nggak ada yang tahu kan, menteri-menterinya, semua menteri ditanya satu-satu kan, oleh wartawan. Dari Menteri Agraria nih, Nusron Wahid ditanya sama wartawan, wah saya nggak tahu. Terus Menko Infrastruktur, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, AHY ditanya Nggak tahu juga. Wah saya pelajari dulu ya katanya. Sampai menteri semua segala urusan nih. Pak Luhut. Tapi beliau kan sekarang pengen jadi menteri, Iya, jadi iya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Juga nggak tahu. Beliau yang katanya menguasai segala ilmu nih, Juga nggak tahu. nggak tahu beliau. Nggak tahu ya, avatarnya Ntar saya cek Indonesia dulu. nggak tahu deh. Wah repot ini begini. Tapi ini kita mesti tanya ke siapa dong? Iya, Iya nggak kan? tahu. Kan Ini Luhut yang Kalau sampai semuanya nggak tahu, ini berarti memang benar nih ada udang di balik permainan, batu. ada ya kan? udang di balik bakwan. Nah, terlepas dari itu semua ya sebenarnya sih kita kasihan sama nelayan yang di sana sih, Iya. yang mencari apa namanya nafkah melalui perairan Indonesia, mereka menjadi terhambat. Ya terhambat banget karena memang warga pesisir Jakarta memang hidup mayoritas ya dari mencari ikan, udang dan hasil-hasil laut ya kan. Dari pesisir laut, di saat pesisir laut sebagian besar sudah direklamasi kan, otomatis mereka mencari ikan semakin jauh. Jadi tentunya turun tangan pemerintah sangat diperlukan seperti yang dilakukan Presiden Prabowo nih kan, Disegel langsung sama. melalui Kementerian KKP akhirnya disegel nih. Ada videonya? Ya Bro Ronaldo ya, jago video ya kan. Coba kita saksikan langsung bagaimana penyegelannya nih. Ini gue punya video tentang penyegalan dari apa namanya tembok misterius. Tembok. Pagar misterius nih. Oke, oh ini dia nih. Pas disegel ya. Ini Segelnya gitu aja tuh. iya, Iya, nggak di apa gitu ya. nggak dirobohin nih. Iya, nggak berani kayaknya. Kok kalau sampai nggak berani, memang ini proyek Pertanyaan dong ya kan. pertanyaan yang Kalau besar. emang bukan punya pemerintah dan nggak ada izin, kenapa nggak dihancurkan aja tuh pagar-pagar? Iya, udah disikat aja, udah rubuhin ya Iya. kan. Nah, ini apa? Nah, jadi ya itu pertanyaan besar ya sampai sekarang. Dan sebenarnya ada satu sosok nih yang selalu vokal bicara tentang keberadaan apa namanya proyek Pantai Indah Kapuk 2 dan juga terkait pagar misterius ini. Nah, ini dari siapa nih? Namanya beliau Muhammad Said Didu nih kan. Saya Didu ya. Coba kita lihat videonya nih. Pantai Utara Jakarta Dewas Ketik. Pelan banget suaranya. Timbul pertanyaan besar sebenarnya terhadap pemagaran laut di Pantai Utara Banten, Tangerang. Kenapa tidak bisa dibuka? Kenapa semua aparat takut membuka? Dan kenapa tidak bisa diketahui siapa yang melakukan pemagaran? Nah, itulah.
Yang seperti Bro Sandi bilang ya, pertanyaan-pertanyaan kita kenapa nggak dibongkar aja, kenapa harus disegel? Ya kan begitu pertanyaan ini kan. Iya. Siapa tahu ini memang ada kaitannya dengan proyek-proyek yang itu. Terkait Sembilan Naga. Hati-hati bro. Awas lo dicari lah aja dah. Saya menduga ada 3 hal yang terjadi. Sebenarnya satu, bahwa pengembang PIK 2 yang mengendalikan wilayah tersebut betul-betul sudah mengendalikan kekuasaan, mengendalikan penegak hukum, sehingga tidak ada yang berani siapapun membuka hal tersebut. Tapi Anda berani Pak? Pengembang PIK 2 sepertinya betul-betul adalah kolaborasi dengan Presiden. Sehingga baru setelah Pak Prabowo memberikan instruksi, baru bisa goyang. Itu yang pertama. Artinya pengembang PIK 2 betul-betul sudah menguasai pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya punya keyakinan bahwa terjadi kong kali kong yang sangat sistematis, penjualan pantai yang dilakukan oleh yang pasti diketahui oleh aparat desa dan BPN. Nah, saya yakin betul itu terjadi, sehingga pagar-pagar tersebut memang sepertinya disiapkan untuk reklamasi dengan alasan sudah membeli tanah tersebut. Nah, yang ketiga adalah bahwa pelaksanaan semua tersebut kemudian memakai sistem mafia, sistem preman, sehingga selalu menyatakan PT Agung Sedayu tidak terlibat karena memang mereka bekerja di bawah, melakukan pemagaran, melakukan jual beli itu adalah memakai sistem tertutup, sistem preman tingkat bawah sehingga tidak tersentuh ke atas. Nah, ini yang harus diselidiki oleh penyidik sebenarnya, bahwa perintah pemagaran ini harus diusut dari siapa. Jadi itulah 3 hal yang menyebabkan selama ini pemagaran laut tersebut sepanjang 32 km di 16 desa, di 6 kecamatan tidak bisa terbuka. Saya ulangi, pertama penyebabnya karena pengembang PIK 2 sangat-sangat berkuasa, sehingga semua aparat dan betul-betul seakan-akan hanya presiden yang bisa memerintahkan. Yang kedua, bahwa terjadi kong kali kong yang sangat sistematis, penjualan pantai yang dilakukan oleh sistematis oleh aparat pemerintah kabupaten dan desa, terutama kepala desa dengan BPN. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan pemagaran itu dilakukan dengan cara preman sehingga tidak bisa dibuka. Nah, menurut dari Said Didu ini ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama itu memang pengembang dari Sedayu ini, pengembang dari PIK ini, 2. PIK 2 ini sudah memang benar-benar berkuasa. Ya, sudah begitu dekatlah dengan Pemerintahan. Sehingga dia bebas lah melakukan kepentingan dia ya kan, tanpa diganggu kan. Dan yang kedua itu ada dari presiden sendiri, itu kong kali kong sama presiden. Enggak sih, bukan kenapa presiden. Katanya begitu. Enggak, sebenarnya cuma presiden aja yang akhirnya bisa memerintahkan tersebut. Kong kali kong dengan siapa ya? Kong kali kong maksudnya antara pejabat desa, antara pejabat desa dengan pihak pengembang PIK. Jadi kemungkinan garis pantai itu sudah dijual oleh kepala aparat desa kepada pengembang. Oh, berarti bukan ke presiden langsung ya? Bukan. Maka dari itu cuma presiden yang bisa menghentikan. Betul, karena presiden tidak ada keterkaitan lah kurang lebih. Terus yang ketiga itu tadi apa tadi katanya? Ada preman. Iya, premanisme. Ya bukan, ya apa metode yang digunakan itu metode kelas bawah. Betul. Sehingga tidak tersentuh oleh orang atas gitu, Iya, ya. jadi supaya tidak ada gejolak, mereka dalam pemasangan itu mereka juga dikawal dengan oleh centeng-centeng ya, supaya tidak ada gejolak dari masyarakat bawah, sehingga tidak viral gitu. Iya, itu jual beli pantai ini sebenarnya memang udah jadi kasus pidana yang berat menurut Said Didu ya. Betul, dan karena dia vokal terkait kasus ini, Said Didu ini seringkali diintimidasi nih, nggak tahu sama siapa. Tapi beliau selalu bicara vokal tentang pengembangan proyek PIK
PIK 2 nih. Ya dia juga vokal juga demi kepentingan masyarakat Indonesia yang ada di sana ya kan, yang nelayan gitu yang mencari nafkah sehari-harinya di perairan. Betul sekali. Sebenarnya ya vokalnya beliau ini juga demi kepentingan orang banyak kan. Nah, Dan kita juga semestinya bisa ngedukung orang-orang seperti Said Didu ya, yang bisa menyuarakan apa namanya kebenaran menurut versi kita ya. Iya. Meskipun sulit untuk diungkap, ya. tapi beberapa tokoh menyuarakan dukungan. Salah satunya adalah mantan Ketua KPK Abraham Samad nih. Abraham Samad. Kita lihat gimana video dukungan dari Abraham Samad untuk Said Didu nih. Abraham Samad. Saya Abraham Samad. Ayo kita dukung Said Didu, lawan Aguan dan Gonja. Ya, itulah dia tadi cuplikan dari video dari Bapak Abraham Samad yang memberikan dukungan kepada Bapak Said Didu ya. Kalau Abraham Samad jelas-jelas ya mengatakan bahwa Said Didu kita dukung untuk melawan Aguan. Aku langsung sebut merek juga ya. Berarti dia langsung nih. Langsung sebut merek 9 naga. Ini berdasarkan keterangan Bapak Abraham Samad ya, bukan keterangan saya apalagi Bro Rona. Kita benar-benar nggak tahu Pak Aguan bener. Itu cuman bahas ini aja kan sesuai dengan apa yang diberitakan ya kan begitu. Nah, tapi terlepas dari situ pertanyaannya apakah Takutnya saya pulang ke rumah saya dipagerin pakai bambu. Gimana? jadi pertanyaan apakah benar ini dari proyek dari itu ataukah ada indikasi lain nih, kita juga nggak tahu supaya ya. kita lebih pasti lagi update terus berita terbaru dari Lensa Berita Jakarta supaya tahu nih siapa sebenarnya masang pagar ini. Apa betul dari pengembang PIK 2 atau dari orang-orang iseng aja sih. Iya, kita nggak Orang tahu iseng ya. aja. Tapi jangan lupa juga di subscribe dan bunyikan lonceng di di YouTube channel kita di LBJ TV ya, yang selalu memberikan berita-berita ya, video berita yang sangat update dan terbaru Dan ya. viral pastinya. Ya, kayak gitu aja kayaknya pembahasan kita. Nanti kalau cukup dalam takutnya ada rumah Anda dipagar, rumah saya juga dipagar, nggak bisa juga. Ya sampai rumah kita dipagerin. Repot lah kita mau ngatur gimana. Ya oke, kayaknya cukup segitu saja video pembahasan kita pada episode kali ini. Gua Ronald Bastian pamit undur diri dan rekan tercinta saya Sandi Mart, sampai jumpa di episode selanjutnya. selanjutnya.